Halo, perkenalkan nama saya Agus Cedric. Saya akan memaparkan tugas kelompok perbuatan melawan hukum, di mana kita menganalisis persamaan dan perbedaan pengaturan dan penyelesaian perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Perma Nomor 2 Tahun 2019 dengan KUH Perdata. Persamaan antara KUH Perdata dan UU Nomor 30 Tahun 2014 dan Perma Nomor 2 Tahun 2019, di mana pihak yang tergugat atau digugat adalah pejabat pemerintah. Dalam konteks ini, pejabat pemerintah adalah penguasa. Lalu yang pihak yang menggugat adalah warga masyarakat atau badan hukum yang merasa dirugikan. Lalu terdapat perbedaan di mana sebelum berlakunya UU dan Perma, pengadilan yang menangani sengketa yaitu adalah pengadilan negeri. Dan setelah berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2014 dan Perma Nomor 2 Tahun 2019, yaitu adalah PT-UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Lalu terdapat perbedaan yang kedua, di mana dasar hukum KUH Perdata merujuk pada pasal 1365 KUH Perdata, di mana pasal tersebut berbunyi tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Lalu dasar hukum UU Nomor 30 Tahun 2014 dan Perma Nomor 2 Tahun 2019 adalah terdapat di paragraf kelima, di mana paragraf tersebut berbunyi warga masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan atau tindakan badan dan atau pejabat pemerintahan kepada peradilan tata usaha negara. Karena undang-undang ini merupakan hukum material dari sistem peradilan tata usaha negara. Lalu perbedaannya adalah sumber hukum, di mana sumber hukum KUH Perdata merujuk pada pasal 1365 dan setelah diberlakukannya UU dan Perma, sumber hukumnya adalah pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa, tindakan pemerintahan, dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Lalu perbedaan yang terakhir adalah akibat hukum antara KUH Perdata dan UU dan Perma, di mana akibat hukum yang diberikan oleh KUH Perdata adalah ganti rugi apabila terbukti bahwa penguasa telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam konteks ini, perbuatan melawan hukum tersebut harus memenuhi 4 unsur PMH. Lalu akibat hukum yang diberlakukan setelah adanya UU dan Perma ini adalah pernyataan keputusan atau pembatalan keputusan oleh pihak yang tergugat apabila gugatan diterima. Lalu terdapat persoalan atau problematika yang timbul dengan adanya UU Nomor 30 Tahun 2014 dan Perma Nomor 2 Tahun 2019 terhadap penyelesaian dan pengaturan PMH oleh penguasa. Problematika yang pertama adalah di mana dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Perma Nomor 2 Tahun 2019, perbuatan melawan hukum tidak bisa didasarkan pada KUH Perdata, melainkan harus mengacu pada hukum tata usaha negara. Hal ini menimbulkan kerancuan terhadap pasal perbuatan melawan hukum yang sebelumnya mengacu pada pasal 1365 KUH Perdata dan sekarang dirujuk dalam UU Nomor 30 Tahun 2014. Perbuatan melawan hukum dengan demikian didasarkan pada pasal 53 ayat 2 UU Hukum Administrasi yang bertentangan dengan undang-undang dan asas umum praktek administrasi atau asas pemerintahan yang baik. Lalu problematika yang selanjutnya adalah sekalipun baik yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maupun sebelum atau sesudah, undangmatic overheads that ini terdapat di dalam pasal 1365 KUH Perdata dan pasal 1366 KUH Perdata. Jika dipindah, maka tidak bisa menjadi sumber hukum material HTUN. Onrehmatic overheadstat selanjutnya harus merujuk kepada Peraturan Perundang-undangan Nomor 30 Tahun 2014, Junto UU Nomor 51 Tahun 2019 dan Perma Nomor 2 Tahun 2019. Selanjutnya, dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Perma terkait, maka penyelesaian sengketa terkait keputusan atau tindakan pemerintah menjadi lebih lama prosesnya. Dikarenakan sebelum masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, maka harus melewati tahapan keberatan dan banding yang diajukan kepada pihak yang ditentukan pada Perma.
Seperti yang diketahui bahwa akan sulit menjamin netralitas atau objektivitas dikarenakan dalam tahapan keberatan dan banding yang berwenang untuk memeriksa atau memutus adalah instansi terkait yang diduga melakukan kesalahan. Berdasarkan hal ini, proses penyelesaian sengketa menjadi tidak efektif dan diperpanjang. Selanjutnya, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Perma terkait, maka terdapat terbukanya entry point penumpukan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini dapat dilihat dan didasarkan banyak jumlah kasus yang tidak dapat diselesaikan dan menjadi tanggung jawab tahun berikutnya. Berdasarkan data statistika PT UN Denpasar pada tahun 2019, terdapat 24 perkara sisa tahun lalu yang tidak dapat diselesaikan. Angka tersebut setara dengan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2019. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2019 yang mendapatkan hibah perkara sebanyak 94 perkara dari tahun sebelumnya. Melihat secara gambaran besar, maka hal ini berujung pada terhambatnya pencapaian keadilan. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menekuni dan sudah menonton. Terima kasih.